Kamu, kekuatan macam apa ini? Kata pria berjubah Tianzun terkejut dan mundur beberapa langkah. Hahaha, apakah kamu masih bersembunyi saat ini? Mata-mata setan. Penyergapan di sini memang agak baru. Nah, saya juga menemukan harta tertentu untuk memblokir kekosongan. Tampaknya Anda telah melakukan banyak persiapan, tetapi sayangnya, terlalu banyak orang yang ingin membunuh Ben Shao. Siapa kamu? Bawang merah. Bukankah Mozu tingkat tinggi yang memerintahkanmu tidak memberitahumu bahwa Ben Shao tidak takut pada Tianzun? Ada juga beberapa dari kalian yang mengkhianati ras manusia dan berlindung di ras iblis. Apakah kamu tidak tahu apakah kamu benar-benar mempercayainya? Haha, pemuda ini hanya ingin mengikutimu untuk melihat siapa orang berlevel tinggi di belakangmu. Kata Qin Chen seperti dewa, berdiri dengan bangga. Saya tidak sabar untuk mengerti apa yang Anda maksud. Qin Chen, kamu meludahkan darah. Aku menunggumu untuk membunuh wakil Hillmaster, jadi aku tidak bisa menahannya. Qin Chen, saya akan menangkapnya dengan cepat. Ini adalah tabu besar dari pekerjaan harian saya untuk memulai dengan sekte yang sama. Tidakkah Anda takut akan hukuman dari Tuan Tianzun jika Anda melakukan ini? Kata Penatua Blackfeather dan yang lainnya tampak geram, mengguncang hati mereka, berteriak dengan panik. Pria berjubah Tianzun juga terkejut. Apa maksud orang ini? Apakah dia mengenali identitas mata-mata ras iblis? Bagaimana? Apakah ini mungkin? Sebelum Qin Chen melakukan gerakan tiba-tiba, pria berjubah Tianzun hanya berpikir bahwa lawannya menyadari permusuhan, jadi dia melakukan serangan terlebih dahulu, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pihak lain mengetahui identitasnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Tuan Tianzun mencurigai mereka? Pria berjubah Tianzun gemetar, dan pikiran ngeri muncul di hatinya. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen, seorang pria yang baru saja tiba di ranah rahasia markas besar Tiangong, akan mengetahui identitas mereka. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Tianzun curiga. Dengan identitasnya, dia dengan sengaja membiarkan Qin Chen ini memasuki dunia rahasia markas besar Tiangong, dan kemudian menarik mereka untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, manusia Tianzun berjubah ketakutan dan ketakutan. Omong kosong, sekarang aku curiga bahwa kamu adalah mata-mata ras iblis. Ambillah untukku, dan serahkan pada Master Tianzun untuk diproses. Kata pria jubah Tianzun meraung dan melangkah maju. Nafas Tianzun yang menakutkan melonjak ke depan. Tiba-tiba, kekuatan penjara yang mengerikan itu mengembun dengan gila-gilaan antara langit dan bumi. Seperti kaca, meremas Qin Chen dengan gila. Qin Chen melangkah keluar, bertarung melawan pria berjubah Tianzun. Dengan ledakan, aura kacau di tubuh Qin Chen langsung menjadi sangat tinggi. Tubuhnya yang tinggi dan tinggi berdiri tegak seperti gunung suci zaman kuno. Di atas pedang tajam, badai teratur yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan pedang dipotong dengan berani. Di kedalaman yuta kuno ini, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan cepat. Apalagi dengan pemenjaraan cermin langit terlarang. Dunia surga dan bumi ini telah sepenuhnya dipenjara, dan aturan ruang tidak dapat dipindahkan. Cermin langit terlarang ini tidak lebih dari kubus rubik laut dalam dari klan laut, dan itu adalah harta yang tiada taranya. Bahkan cermin langit terlarang meletus hingga ekstrim, dan bahkan kekuatan waktu pun bisa dibatasi. Pria jubah Tianzun memikat Qin Chen ke sini untuk mencegahnya melarikan diri. Tapi sekarang, Qin Chen tidak hanya di penjara, tetapi juga semua orang yang hadir. Kekosongan itu dibelah oleh Qin Chen dengan pedang, membuat suara retakan yang keras. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan pengekangan yang menakutkan digunakan untuk terus menindasnya, dan kekuatan pedang pada pedang karat misterius juga merupakan penindasan yang kuat. Tidak ada gunanya, nak, di wilayahku, kamu harus mati. Kata pria jubah Tianzun memiliki wajah yang mengerikan, dia sudah merasakannya. Pertahanan Qin Chen sangat menakutkan, itu adalah baju besi di tubuhnya, pertahanannya sangat luar biasa. Tapi dalam hal basis kultivasi, lawan hanyalah Dizun,
Apakah kamu pikir aku bisa menang jika kamu menyakitiku dengan serangan diam-diam? Konyol, kamu kehilangan kekuatan asal waktu. Seranganmu tidak dapat mematahkan pertahanan wakil ketua aula ini. Kata manusia jubah Tianzun mengambil langkah maju, pedang bersinar, di tubuhnya, kekuatan penguasa surgawi bertahan, dan langsung menyerbu ke dalam pedang, dan cahaya yang menghancurkan langit meledak dari pedang. Pria jubah Tianzun tidak tahu apakah yang kuat seperti Tianzun Sengong benar-benar bersembunyi di sini. Pada saat ini, dia hanya bisa mengambil Qin Chen terlebih dahulu untuk mendapatkan kesempatan tertentu. Tidak jauh dari sana, Penatua Black Feather dan yang lainnya juga membunuh dengan gila-gilaan. Wajah Qin Chen menunjukkan sedikit ejekan. Di depannya, pedang emas kecil muncul dalam sekejap. Pedang emas kecil ini pada awalnya sangat kecil, tetapi pedang itu meroket dalam sekejap, menabrak, dan bayangan pedang emas memenuhi langit. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sungai emas pedang. Di sungai pedang yang perkasa, 10 binatang buas yang menakutkan muncul, meraung, berubah menjadi sungai, dan tersapu. Kekosongan yang awalnya dipenjara oleh cermin langit terlarang langsung dibanjiri dengan kekuatan lain. Pasukan medan khusus, tersapu. Itu adalah Wan Jianhe, harta karun surgawi teratas yang ditukar Qin Chen dari Treasure Hall. Begitu Wan Jianhe ini muncul, itu segera menghancurkan kekuatan cermin langit terlarang, yang langsung melemahkan kekuatan penjara tubuh Qin Chen. Qin Chen berdiri dengan bangga di tengah sungai pedang yang luas. Sungai pedang mantian berubah menjadi pedang yang menembus langit, menebas ke arah pria berjubah Tianzun. Apa ini, Wan Jianhe? Anda menukar Wan Jianhe dari Treasure Hall? Tidak mungkin, bahkan jika Anda menukar Wan Jianhe, bagaimana mungkin Anda bisa memindahkannya? Kata manusia Tianzun berjubah hampir mengeluarkan bola mata dari rongga mata. Yang lain tidak mengetahui misteri harta surgawi ini, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Wan Jianhe adalah harta surgawi teratas di aula harta karun. Meskipun harga pertukarannya tidak mahal, sangat sulit untuk mengaktifkannya. Itu telah berada di aula harta karun selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya ada banyak master kendo di ranah rahasia markas Tiangong. Tianzun juga memiliki patung seperti itu, tetapi tidak dapat ditukar karena ketidakmampuan untuk mengaktifkan sungai Wan Jian ini. Tapi Qin Chen, hanya seorang Dizun, mampu memacu Wan Jianhe, sehingga dia tidak takut atau terkejut. Sungai emas yang perkasa langsung menyelimuti cahaya pedang yang telah dia potong, menghancurkannya dengan gila-gilaan, dan kekuatan menakutkan dari penguasa surgawi yang terkandung dalam cahaya pedang terus melemah, dan hancur seketika dengan ledakan. Pada saat yang sama, di sungai Wan Jian, beberapa lampu pedang diluncurkan, menebas Elder Black Feather dan yang lainnya seperti kilat. Lampu pedang ini, meskipun hanya anak sungai dari sungai Wan Jian, menyapu langit, ombaknya sekuat gunung, dan energi kuat yang tak terhitung jumlahnya hancur. Mereka membom tetua Black Feather dan yang lainnya, dan langsung mengambil semuanya. Ini Wan Jianhe. Tidak, putra ini benar-benar menukar Wan Jianhe. Bagaimana itu mungkin, tuanku? Selamatkan aku. Raungan Penatua Black Feather dan yang lainnya tidak tahan dengan tekanan Wan Jianhe. Wan Jianhe adalah harta karun legendaris di Treasure Hall. Mereka secara alami telah mendengarnya, mereka telah melihatnya, tetapi mereka tidak dapat ditukar. Sungai pedang melonjak, dan baju besi pertahanan para tetua bulu hitam dan yang lainnya langsung hancur, dan darah menyembur satu persatu, hampir berkeping-keping di bawah sapuan beberapa cabang sungai pedang. Tidak, kekuatan kegelapan. Bum bum bum. Pada saat kritis, Elder Black Feather dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan diri. Menghadapi ancaman kematian, mereka langsung menampilkan kekuatan kegelapan. Segera, kekuatan kegelapan naik satu demi satu, menyebabkan aura Elder Black Feather dan yang lainnya tiba-tiba meningkat. Bukankah itu mata-mata dari ras iblis? Kekuatan kegelapan, ya, akhirnya kalian tidak bisa menahannya. Ucap Qin Chen mencibir,
mendesak Wan Jianhe untuk mengelilingi Elder Black Feather dan yang lainnya. Dia sudah mengharapkan ini. Oleh karena itu, jangan panik sekecil apapun, di Sungai Pedang Emas, masih ada kekuatan petir yang berkuasa. Elder Black Feather dan yang lainnya, langsung menyemburkan seteguk darah, satu persatu mencoba mendekati pria berjubah Tianzun, tetapi mereka tidak bisa mendekat sama sekali, muntah darah keluar. Kekuatan mereka terlalu jauh dari Qin Chen, bahkan dengan restu dari kekuatan kegelapan, mereka sama sekali bukan lawan Qin Chen. Banyak tetua jatuh ke tanah seperti ikan mati, sekarat, dan tidak mampu lagi melawan. Qin Chen mengabaikan orang-orang ini dan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap pria berjubah Tianzun. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Kata Qin Chen mencibir, tapi matanya dingin. Pria berjubah Tianzun tertawa terbahak-bahak, "Nak, kursi ini telah mengintai selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang mencurigainya. Siapa kamu? Anda ingin menghapus kursi ini? Itu hanya angan-angan." Kata pria jubah Tianzun tiba-tiba meraung, tubuhnya meledak. Cahaya ajaib meletus, dan cermin kuno dengan energi sihir yang menembus langit ditembakkan dari hatinya, menutupi seluruh tubuhnya, dan napas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah. Sungai Wanjian yang mengelilingi tubuh Qin Chen dengan cepat ditekan oleh kekuatan ini dan terus berguncang. Pria berjubah Tianzun, kekuatan kegelapan di tubuhnya bangkit. Dia tahu bahwa Elder Black Feather dan yang lainnya diekspos, bahkan jika mereka berdalih sendiri, begitu mereka dihadapkan oleh Qin Chen, mereka akan ditanyai dan diselidiki oleh Lord Tianzun, dan dia tidak bisa bersembunyi. Jadi, dia langsung mengungkap kekuatan kegelapan. Untuk saat ini, dia hanya bisa berjudi. Master Tianzun dan wakil ketua aula lainnya tidak tahu segalanya di sini, jadi setelah dia membunuh Qin Chen, dia bisa melarikan diri dari sini untuk pertama kalinya dan lolos dari malapetaka. Hanya saja dormansi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya jadi sia-sia. Tapi di luar itu, dia tidak punya pilihan. Dia harus bertarung dengan cepat untuk membunuh anak ini. Kata pria berjubah Tianzun menatap Qin Chen dengan ganas. Kekuatan kegelapan melonjak dan aura pembunuh. Pria jubah Tianzun sebenarnya secara langsung mendesak cermin langit terlarang untuk menekan Wan Jianhe Qin Chen. Harta macam apa ini? Puncak harta karun tertinggi penguasa surgawi. Hati Qin Chen memadat, dan dia mampu menekan sungai Wanjiannya. Harta ini terlalu dibesar-besarkan. Tidak, benda ini seharusnya bukan harta karun tertinggi penguasa surgawi, seperti Wan Jianhe-nya sendiri. Itu adalah harta karun tertinggi penguasa surgawi. Qin Chen menatap dengan hati-hati dan akhirnya melihat petunjuknya. Ada dua alasan mengapa Forbidden Sky Mirror dapat menekan Wan Jianhe. Yang pertama adalah bahwa pria berjubah Tianzun adalah Tianzun yang asli, yang mengandung kekuatan Tianzun, dan dia hanya seorang Erjun. Meskipun dia memiliki kekuatan kekacauan, dia belum mencapai sentimen Tianzun, dan ada celah dengan Tianzun. Adapun harta karun tertinggi Tianzun, hanya Tianzun yang kuat yang dapat benar-benar melepaskan kekuatannya. Ini bukan untuk mengatakan dengan santai. Masih banyak masalah dengan kekuatan bumi Zun untuk merangsang harta karun Tianzun. Ini juga merupakan kekuatan kuat Qin Chen dan dapat memacunya. Wan Jianhe, ganti ke Earth Zun lain yang akan datang, apalagi Earth Zun, bahkan setengah langkah Tianzun, tidak mungkin memacu sungai Wanjian sedikitpun. Alasan kedua adalah Forbidden Sky Mirror adalah harta karun khusus yang dipenjara. Benda ini bisa membatasi kekosongan. Beberapa kubus rubik laut dalam mirip dengan yang ada di klan laut. Mereka adalah sejenis harta terlarang khusus. Bahkan asal waktuku bisa ditekan. Selain efek pemblokiran, sungai Wanjian saya juga memiliki efek serangan dan pertahanan. Fikir Qin Chen membalikkan hatinya dan melihat petunjuk itu dalam sekejap. Tidak peduli apa yang kamu gunakan, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kursi ini. Kata Qin Chen. Di dalam Qin Chen, aura kekacauan yang mengepul melonjak, dan mengandung jejak kekuatan asal kekacauan. Dalam waktu singkat,
Cahaya keemasan Wan Jianhe meledak dari tubuh Qin Chen, dan aura tiba-tiba naik. Miliaran aura pedang bertabrakan dengan kehampaan terlarang, membuat suara berderak yang keras. Pria berjubah Tianzun ini adalah pendekar pedang yang kuat. Pedangnya melambangkan dominasi dan kekuatan. Ini Dao Jue Tianzun, wakil guru balai Dao Jue. Pada saat ini, melihat pria berjubah Tianzun meledak dengan kekuatan yang begitu besar, di mana dia terbaring sekarat dan tidak bisa bergerak, tetua Heiyu dan yang lainnya terkejut. Ada banyak ilmu pedang yang kuat dalam pekerjaan hari ini, bahkan di antara 8 wakil kepala, tidak sedikit yang kuat yang dapat menggunakan aturan ilmu pedang, tetapi hanya ada satu yang dapat menggunakan metode ilmu pedang yang mengerikan seperti orang ini. Itu adalah Dao Jue Tianzun di antara 8 wakil kepala Ola. Dao Jue Tianzun. Mata Qin Chen berkedip. Meskipun dia belum pernah melihat ke-8 wakil Tianzun Tianzuo, dia juga tahu nama dan metode ketenaran dari setiap wakil kepala Ola yang melayani di Tianzuo. Atas nama pedang, orang di depannya kemungkinan besar adalah ahli pedang. Qin Chen mengerutkan kening.